Direktorat Polisi Perairan Polda Metro Jaya merupakan penjamin keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Polda Metro Jaya. Tujuannya agar masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan aktivitas di laut. Dirpolair bertanggung jawab kepada Kapolda Metro Jaya dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakapolda Metro Jaya. Jumlah personil Ditpolair Polda Metro Jaya saat ini sebanyak 329 personil. Perwira 39 personil dan sisanya merupakan brigadir dan bayangkara. Sedangkan untuk Satrolda dipimpin oleh AKBP yang membawai 2 komisaris polisi. Sedangkan personil untuk Satrolda kini ada 1 perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan 2 berpangkat Komisaris Polisi. Sementara kekuatan armada kapal yang dimiliki Ditpolair Polda Metro Jaya untuk tipe C1 ada 3 kapal, yakni kapal Paniki, Sepa, dan Pelangi. Untuk tipe C2 ada 8 kapal dan untuk tipe C3 ada 22 kapal, sehingga total armada kapal yang dimiliki sebanyak 34 kapal. Cakupan perairan Polda Metro Jaya tergolong luas. Total wilayah perairan secara yurisdiksi adalah 42 mil kali 90 mil atau seluas 3.780 mil. Dari luas wilayah yang kami liput, mulai dari perbatasan Bekasi sampai perbatasan Tangerang dan ke arah utara, yaitu di ujung Pulau Seribu. Sebelah barat laut terletak di atas Pulau Jaga Utara atau Polres Kepulauan Seribu dengan koordinat 04 derajat 30,00 lintang selatan, 106 derajat 24,00 bujur timur. Sebelah tenggara terletak di Pantai Tanjung Bungin Bekasi dengan koordinat 05 derajat 56,00 lintang selatan, 107 derajat 06,00 bujur timur. Sebelah timur laut terletak di atas Beting Eka dengan koordinat 04 derajat 30,00 lintang selatan, 107 derajat 06,00 bujur timur. Sebelah barat daya terletak di muara Sungai Tamara, Serang, Banten dengan koordinat 01 derajat 00 lintang selatan, 106 derajat 24,00 bujur timur. Sebagai penyemangat bekerja, personil Ditpolair Polda Metro Jaya selalu mengawali dengan yel-yel agar kekompakan dan jiwa korsa selalu menggelora di tiap anggotanya. Yel-yel ini bagai energi bagi personil Ditpolair Polda Metro Jaya. Sebab tugas sebagai pengamanan dan penegakan hukum di perairan pun tak kalah beratnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal yang melintas, seperti mengangkut kayu ilegal, kapal pengangkut ikan hasil tangkapan secara ilegal, masuknya imigran gelap, dan tidak sesuainya dokumen tiap kali selalu terjadi.
banyak gangguan Kamtibmas lain yang harus diselesaikan oleh personil Ditpol Air Polda Metro Jaya. Setiap memulai pelaksanaan tugas di lapangan, anggota selalu mendapat arahan pimpinan. Istirahat, ditebut. Baik, saya minta rekan-rekan untuk kapal-kapal yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan patroli, 3 kapal, ya, segera mempersiapkan segala sesuatunya, ya, baik perlengkapan keselamatan, mungkin amunisi kalau kita menggunakan senjata, termasuk dengan logistik di dalamnya. Kemudian pada saat melaksanakan patroli diutamakan yang pertama adalah faktor keamanan. Tolong ini dijaga betul. Yang kedua, apabila melakukan penindakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara rutin, Ditpol Air Polda Metro Jaya melakukan pembinaan kepada jajarannya. Pembinaan internal, semisal latihan personil. Latihan ini penting bagi personil, mengingat kawasan perairan sangat rawan terhadap berbagai tindak kejahatan. Dengan latihan personil secara teratur, diharapkan jajaran Ditpol Air Polda Metro Jaya terlatih untuk waspada, sigap, dan kuat menghadapi berbagai situasi di lapangan. Untuk memperkuat kedisiplinan dari seluruh anggota, setiap hari, pagi dan siang, dilakukan apel di depan Mako Pol Air Polda Metro Jaya. Kedisiplinan ini sangat dijunjung tinggi demi terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul dan kemantapan keamanan di wilayah perairan Polda Metro Jaya yang berbatasan dengan Bekasi, Banten, dan ujung Kepulauan Seribu. Demi menjaga kebugaran, seluruh personil wajib melakukan olahraga. Di bawah instruktur olahraga, personil Ditpol Air Polda Metro Jaya berolah tubuh agar stamina tetap terjaga. Mengingat bertugas di perairan, dihadapkan pada medan dan cuaca yang kerap berubah secara ekstrim, dibutuhkan fisik yang kuat. Bagi anggota yang beragama Islam, sebulan sekali ada kegiatan bimbingan rohani dan mental. Kegiatan spiritual tersebut diantaranya adalah pengajian Al-Quran, yasinan, atau siraman rohani dari para ustadz untuk mempertebal keimanan pada Sang Khalik dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Sementara menghadapi cuaca yang tidak menentu, BMKG pun memprediksi jika bulan Februari-Maret 2016 merupakan puncak musim hujan, sehingga perlu mewaspadai kemungkinan datangnya banjir. Baik banjir karena gelombang pasang atau rob, maupun banjir akibat tingginya intensitas hujan. Warga diajarkan bagaimana upaya penyelamatan diri dan lingkungan jika banjir tiba-tiba datang. Latihan ini ditekankan terutama kepada mereka yang tinggal di kawasan rawan banjir. Pelatihan ini diagendakan secara tetap oleh Ditpol Air Polda Metro Jaya agar dapat menekan kerugian dan meminimalisir jatuhnya korban akibat banjir. Patroli perairan menjadi kegiatan operasional rutin Ditpol Air Polda Metro Jaya. Ini adalah tugas pengamanan, mengingat cakupan wilayah Ditpol Air Polda Metro Jaya yang luas menjadikan kegiatan ini terencana secara matang. Tiap harinya, Ditpol Air Polda Metro Jaya menurunkan 7 hingga 8 kapalnya untuk melintasi batas perairan. Ditpol Air Polda Metro Jaya juga memberikan bantuan pertolongan terhadap korban laka laut ataupun bencana alam. Sebagai pengemban misi kemanusiaan, Ditpol Air terlatih
bagaimana pertolongan terhadap korban. Jajaran Ditpol Air Polda Metro Jaya juga terus meningkatkan kerjasama lintas sektor dengan bermacam kegiatan Polmas serta Babin Kamtipmas. Alhamdulillah pelaksanaan bisa berjalan dengan baik berkat kerjasama yang baik, sinergitas yang baik, sehingga bakti kesehatan, bakti sosial bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat tentunya yang memerlukan sehat bisa melaksanakan pengobatannya di Pulau Kelapa. Seperti kegiatan bakti sosial, tatap muka, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memantapkan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan perairan Polda Metro Jaya. Kita melakukan pendekatan dialog karena pada prinsipnya tugas polisi adalah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, termasuk masyarakat nelayan. Jajaran Ditpol Air Polda Metro Jaya juga memberikan bantuan fasilitas berupa sarana transportasi laut jika terjadi bencana dan juga fasilitas telekomunikasi dan informasi perairan yang akurat dan handal. Arnafat Darpamahi, karena di laut kami bangga.